jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat. Dan menurut saudara, apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik? Kenapa? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang pertama. Jelaskanlah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat dan menurut saya, apakah manfaat mempelajari masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai peserta didik. Nah, kenapa? Baik, sebelum itu kita akan membahas apa sih pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau sering kita singkat dengan PENMAS adalah suatu program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, definisi dari pendidikan masyarakat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan juga tercipta untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif membangun kompetensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga serta keterampilan yang diperlukan dari dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya, suku, ras, serta juga lembaga yang khas. Nah, oleh karena itu, pendidikan masyarakat ini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi semua masyarakat tanpa memandang ekonomi, jenis kelamin, karakteristik, usia, agama, suku, dan juga ras seseorang. Nah, tujuannya adalah memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, apa sih manfaat dalam mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi peserta didik? Nah, memiliki kompetensi tentang kependidikan masyarakat itu sangat penting bagi para pendidik karena ada sih manfaat yang sangat utama. Yang pertama yaitu akses disabilitas pelayanan edukasional. Nah, apa sih itu pendidikan masyarakat yang membantu meningkatkan akses edukasional bagi segmen masyarakat yang rentan seperti anak-anak jalanan, wanita marginal, dan juga orang-orang yang kondisi ekonomi yang rendah. Ini memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu kompetensi multidisiplin. Nah, program pendidikan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti kecakapan kehidupan dan juga perkembangan pemberdayaan perempuan, kesetaraan, keterampilan kerja, kesetaraan gender. Peserta didik yang memahami pendidikan masyarakat harus siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Nah, ada juga tentang partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat itu didominasi oleh partisipasi aktif oleh masyarakat di setiap tahap perencanaan dan juga implementasi program edukasi. Nah, peserta didik, para pendidik belajar bagaimana sih cara integrasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan, bukan hanya sebagai subjek pasif. Nah, ada juga proses belajar mandiri. Nah, metode pendidik yang digunakan dalam pendidikan masyarakat cenderung
mendukung proses belajar mandiri. Para peserta didik diajarkan bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kritis dan membangun fasilitator yang mendukung agar peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri, begitu. Nah, apa sih tujuan akhir dari pendidikan masyarakat yang berpengaruh pada peserta didik, pada pendidik? Nah, pengembangan diri dan kolaborasi itu sangat penting. Nah, tujuan akhir dari pendidikan masyarakat adalah mengembangkan potensi di mana anggota masyarakat belajar bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, ini mempersiapkan para peserta didik untuk mengarahkan masyarakat menuju pengembangan diri dan juga kolaborasi yang lebih efektif, begitu untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskanlah beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di mana pertanyaannya jelaskanlah beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini memiliki beberapa karakteristik yang signifikan serta dapat dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, apa sih karakteristik dari pendidikan masyarakat itu? Nah, yang pertama yaitu tujuan singkat dan fungsional. Tujuan jangka pendek dan khusus. Nah, bertujuan untuk meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu dalam kehidupan masa kini dan juga masa depan. Nah, contohnya adalah program pelatihan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah untuk meningkatkan imunisasi masyarakat terhadap virus tersebut. Nah, yang kedua ada yaitu waktu relatif singkat. Apa sih waktu relatif singkat itu? Waktu penyelenggaraan program yang biasanya kurang dari 1 tahun dan di tahap berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, apa sih contohnya? Yaitu yang pelatihan dasar pertolongan pertama bagi warga komunitas setempat untuk hanya berlangsung beberapa minggu saja. Nah, yang ketiga itu ada isi kurikulum bermacam ragam. Nah, kurikulum disesuaikan dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan juga potensi daerah dari peserta didik tersebut. Nah, apa sih contohnya? Yaitu pertama, program pengembangan ekonomi mikro yang menawarkan khusus bisnis online untuk wirausaha baru, atau cara pemasaran dari minyak dari daerah penghasil sawit terbesar, begitu. Nah, yang keempat ada proses pembelajaran yang fleksibel. Nah, kegiatan pembelajaran belajar mengajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan termasuk di tempat kerja atau juga langsung di lingkungan masyarakatnya tersebut. Nah, apa sih contohnya? Yaitu yang pertama pelatihan teknologi informasi yang diselenggarakan di pusat perdagangan untuk meningkatkan keterampilan digital pedagang, yaitu pedagang diminta untuk belajar teknologi untuk memasarkan dagangannya, begitu, untuk membantu ekonomi dari pedagang tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada struktur program yang luas. Nah, jenis dan ukuran dari program kegiatan belajar bervariasi dan dapat dikembangkan sewaktu-waktu, begitu teman-teman. Nah, seperti teknologi, dahulu menggunakan handphone yang biasa saja, sedangkan sekarang bisa digunakan, bisa difoto, bisa di video, bisa di-share langsung, begitu. Cara pemasarannya lebih fleksibel gitu. Nah, ada juga berpusat pada peserta didiknya tersebut. Nah, kegiatan pembelajaran menekankan kegiatan membelajarkan dibandingkan mengajar. Nah, dengan peserta didik sebagai sumber belajarnya. Jadi dia bisa belajar dari teman sebayanya atau dari orang sekitarnya, tidak hanya dari pendidiknya saja, begitu.
Nah, seperti workshop yang dipimpin oleh instruktur senior dan diikuti oleh siswa-siswa yang ingin mempraktekkannya sendiri, begitu. Nah, yang ketujuh ada pengembangan sumber daya lokal. Nah, manfaat dan juga tenaga dari sarana yang terdapat di masyarakat dan di lingkungan kerja untuk yang efisiensi. Nah, contohnya yaitu program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan warga lokal untuk membersihkan sungai, pantai, atau lingkungan sekitar dari tempat mereka, atau juga membangun bank sampah yang dapat diolah, begitu. Nah, yang terakhir yaitu domisili atau partisipasi. Nah, pengembangan program dilakukan oleh peserta atau pelaksana dan juga peserta didik dengan koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait. Nah, contohnya yaitu musyawarah desa yang melibatkan seluruh warga untuk meningkatkan prioritas proyek pengembangan desa, begitu. Nah, contoh dari implementasi tersebut, yang pertama yaitu ada program pengobatan massal. Nah, program pengobatan massal ini digunakan untuk memberantas epidemi penyakit tertentu seperti polio, flu burung, atau juga gatal-gatal, begitu. Nah, yang kedua ada pelatihan profesi baru. Pelatihan profesi baru ini seperti teknologi digital atau bahasa Inggris yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, begitu. Nah, yang ketiga ada pendidikan kesadaran masyarakat. Kampanye terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya potensi lingkungan hidup yang pengaruh terhadap sampah plastik. Nah, yang keempat ada pelatihan olahraga. Ini sangat penting bagi masyarakat. Olahraga massal seperti yoga, aerobik, atau juga senam untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan juga mental masyarakat. Nah, yang kelima ada edukasi keuangan. Bagaimana sih cara mereka mengelola keuangan, atau program edukasi keuangan ini dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat seperti workshop atau pengelolaan keuangan, begitu. Jadi mereka dapat untuk memutar kembali apa yang sudah dirancang oleh pemerintah dan dapat diolah kembali oleh masyarakat, begitu. Sebelumnya saya sudah memberikan 2 pertanyaan. Iya. Nah, selanjutnya jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat. Oke, baik, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup dan juga keterlibatan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat. Oke, yang pertama yaitu pendidikan masyarakat melibatkan beberapa prinsip dan juga strategi yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang efisien. Nah, penjelasan tentang pembelajaran seumur hidup, keterlibatan masyarakat, dan juga pengembangan sumber daya yang efisien itu. Nah, yang pertama yaitu kita bahas tentang apa sih pembelajaran seumur hidup. Nah, pembelajaran seumur hidup ini adalah konsep pendidikan yang menekankan pentingnya belajar dan juga pengembangan sepanjang hayat. Nah, ini berarti bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi bisa jadi juga di luar sekolah dan dapat dilakukan pada setiap fase kehidupan. Tidak ada umurnya untuk belajar. Nah, contoh dari pembelajaran seumur hidup ini ada, yang pertama ada kursus online, ada workshop kerajinan, ada buku bacaan bersama. Nah, organisasi masyarakat yang menawarkan kelas online gratis untuk meningkatkan keterampilan digital warga desa. Nah, misalnya kursus dasar-dasar internet, bagaimana cara penggunaan internet, bagaimana cara mencari pengembangan apa yang ada di internet, begitu.
Nah, yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat ini adalah proses yang melibatkan masyarakat langsung dalam proses pendidikan. Nah, ini termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan juga pelaksanaan dan juga evaluasi program pendidikan. Nah, contoh dari keterlibatan masyarakat ini, yang pertama ada musyawarah desa. Pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk merencanakan program pendidikan baik non formal. Masyarakat hadir untuk membahas kebutuhan dan juga problem pendidikan yang ada di desa tersebut. Nah, yang kedua ada kelompok belajar bersama. Nah, yang ketiga ada pelatihan tokoh lokal. Nah, pelatihan tokoh lokal ini adalah desa mengundang tokoh-tokoh lokal untuk menjadi narasumber dan juga dalam program-program pendidikan non formal. Nah, tokoh-tokoh ini memberikan wawasan dan juga pengalaman yang berharga kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada pengembangan sumber daya yang efisien. Nah, pengembangan sumber daya yang efisien ini adalah cara efektif untuk menggunakan sumber daya yang ada mencapai tujuan pendidik. Sumber daya ini melibatkan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia seperti teknologi dan juga infrastruktur. Nah, contoh dari penggunaan sumber daya yang efisien ini yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Nah, organisasi masyarakat menggunakan Playton online untuk menyediakan materi pembelajaran gratis. Playton ini biasanya diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja, sehingga meningkatkan aksesibilitas untuk belajar atau mendidik begitu. Nah, yang kedua ada buku komunitas. Nah, buku komunitas ini masyarakat desa mendirikan perpustakaan komunikasi yang disimpan di pusat desa. Nah, yang ketiga ada program kerjasama. Desa bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan juga ekonomi lokal untuk mengoptimalkan alokasi sumber dayanya begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Jelaskanlah perbedaan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan keempat. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan keempat, yaitu di mana soalnya jelaskanlah perbedaan pendidik non formal dengan pendidikan informal. Bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidik nasional? Oke, baik. Sebelumnya yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal adalah dua jalur yang memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam sistem pembelajaran nasional. Nah, perbedaan pendidikan non formal dan juga pendidikan informal. Nah, pendidikan non formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar dari sistem formal dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Nah, contohnya yaitu termasuk ke dalam lembaga khusus pelatihan keterampilan dan juga pusat kegiatan masyarakat atau disingkat juga dengan PKBM yang menawarkan program kesetaraan. Nah, kalau pendidikan informal, pendidikan yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, biasanya melakukan interaksi keluarga, teman atau juga lingkungan sosial. Nah, ini terstruktur dan tidak memiliki kurikulum resmi. Nah, itu beda antara pendidikan non formal dan juga pendidikan informal. Nah, struktur dan organisasi dari pendidikan non formal ini memiliki struktur yang lebih terorganisasi dan juga kurikulum yang jelas dan tidak tujuan pembelajaran tertentu. Nah, misalnya lembaga pelatihan komputer yang menawarkan program yang tersertifikat.
Nah, pendidikan informal ini yaitu tujuan terorganisasi dan tidak memiliki kurikulum formal, misalnya itu pembelajaran nilai-nilai moral yang diperoleh anak dari orang tuanya di rumah, begitu. Nah, tujuan dari pendidikan non formal ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan, untuk memberikan keterampilan praktis dan juga pengembangan tambahan kepada peserta didik. Sering kali nih terkait dengan dunia kerja atau kebutuhan spesifik masyarakat tersebut. Nah, kalau dari pendidikan informal bertujuan untuk membantu karakter dan nilai-nilai norma sosial individu melalui pengalaman sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu peserta didiknya. Pendidikan non formal dapat diikuti oleh berbagai kalangan usia, termasuk mereka yang putus sekolah atau ingin meningkatkan keterampilan tertentu, seperti yang sudah mengambil paket A, paket B, paket C, begitu. Nah, kalau pendidikan informal terjadi secara alami dalam konteks keluarga dan juga lingkungan sosial tanpa batas usia. Bisa anak belajar dari orang tua, bisa orang tua belajar dari anak, atau anak belajar dari lingkungan, lingkungan belajar dari orang tua belajar ke lingkungan, begitu. Nah, peran masing-masing dalam pendidikan nasional yaitu peran pendidikan non formal. Yang pertama, pelengkap sistem pendidikan formal. Nah, fungsi dari pendidikan non formal ini sebagai pelengkap dari pendidikan formal. Nah, juga menyediakan akses pendidikan untuk semua karena tidak ada pembatas usia untuk pelajaran non formal. Nah, yang ketiga adalah menanggulangi masalah pengangguran. Nah, dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kehidupan di pasar kerja, pendidik non formal berperan penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, yang kedua yaitu peran pendidikan non informal tersebut. Nah, peran pendidikan informal yang pertama yaitu pengembangan karakter dan nilai moral. Yang kedua yaitu pengembangan sosial dan emosional. Yang ketiga yaitu mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, pendidik informal mendorong individu untuk terus belajar dari pengalaman hidup mereka sehingga mereka mendukung konsep pembelajaran seumur hidup. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskanlah beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Oke, baik. Yang pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima yaitu menjelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi pada saat ini. Oke, baik. Sebelumnya kita bahas yaitu pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini memiliki beberapa penerapan yang inovatif dan juga efektif. Nah, penerapan informasi dan konten edukasi. Nah, ada di era digital, informasi dan konten edukasi dapat tersebar luas melalui berbagai platform. Nah, platform e-learning. Nah, ada juga platform e-learning, ada media sosial. Apa sih platform e-learning? Platform e-learning ini yaitu status web e-learning seperti Google yang menawarkan kursus daring yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan mereka menyediakan konten edukasi yang variatif, mulai dari bahasa asing hingga keterampilan teknologi. Nah, kalau media sosial itu apa sih? Nah, media sosial itu seperti Instagram, YouTube, Facebook yang digunakan untuk menyebarkan konten edukasi melalui video tutorial, blog post, dan juga postingan interaktif. Misalnya seperti channel YouTube yang berfokus pada tutorial DIY. Atau kuliah online tentang teknologi AI, begitu. Nah, yang kedua ada keterampilan dan juga pelatihan digital. Pendidikan masyarakat di era digital juga melihat peningkatan keterampilan digital seperti prioritas. Nah, pelatihan bahasa asing dan juga kursus teknologi informasi. Nah, pelatihan bahasa asing ini lebih banyak organisasi yang menawarkan pelatihan bahasa
secara daring seperti aplikasi Duolingo, seperti populer yang digunakan oleh masyarakat luas untuk belajar secara mandiri. Nah, ada juga kursus teknologi informasi, pelatihan IT seperti coding, data scientist menjadi sangat relevan di era digital saat ini. Nah, ini membantu meningkatkan keterampilan kerja dan juga persaingan di lapangan kerja begitu. Nah, ada juga inklusi dan akses disabilitas. Nah, digital pendidikan juga meningkatkan inklusi dan akses disabilitas pendidikan bagi semua kalangan. Nah, seperti contohnya perpustakaan digital atau layanan telemedikal, seperti perpustakaan digital yaitu digital seperti Google Box atau Project menyediakan akses gratis ke ribuan judul buku elektronik sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses ke perpustakaan fisik dapat meningkatkan literatur mereka. Nah, ada juga layanan Temedikal. Nah, layanan Temedikal ini telah menggunakan teknologi video call untuk memberikan dukungan medis, membantu meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat perdalaman atau sulit akses fasilitas kesehatan tradisional. Nah, yang keempat ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini ada dua juga, yaitu diskusi platform online dan juga proyek kolaborasi. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kependidikan. Nah, digital kependidikan juga digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar seperti platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online ini seperti Google Classroom dan juga ada Zoom, ada juga Google Meet begitu. Nah, membuat guru dapat mengirim materi pembelajaran melalui memberikan tugas dan juga evaluasi siswa secara efektif. Ini juga memfasilitasi komunikasi antar guru dan siswa. Nah, ada yang kedua yaitu simulator pembelajaran. Simulator pembelajaran digital ini seperti simulasi laboratorium online atau simulasi bisnis yang dapat membantu proses belajar lebih interventif dan juga relatif terhadap penggunaan sumber daya fisik yang banyak. Nah, begitu dari 5 pertanyaan tersebut. Nah, baik, dari 5 pertanyaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi masyarakat agar belajar seumur hidup itu sangatlah penting, karena kita belajar tidak hanya melalui sekolah-sekolah saja, tetapi juga melalui dari lingkungan, yaitu dengan membangun budaya belajar, seperti mendorong lingkungan di mana dianggap sebagai hal yang positif dan penting. Pertama yaitu dengan membangun perpustakaan di sekitar, jadi dapat membangun masyarakat untuk terus membaca dan menggali ilmu. Jadi dari kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pembelajaran seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tidak hanya dilakukan oleh siswa, dan tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh seluruh masyarakat, seluruh orang, karena kita belajar tidak hanya di sekolahan saja, kita bisa belajar dari lingkungan juga begitu. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau penyebutan nama, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.